Ini merupakan 5 koin kripto yang kalau kata Lo Keng Hong, Jesco tapi harganya RX King. Halo semua, selamat malam. Selamat datang di channel saya Pace Crypto. Hari ini saya pengen membahas terkait 5 koin yang bagi saya pribadi sangat under value ataupun harganya itu kemurahan dibandingkan dengan fundamentalnya kawan-kawan. Oke, mari kita membahas beberapa koin di sini. Narasinya bermacam-macam, ada meme koin juga. Mari kita masuk ke dalam videonya. Yang pertama, disclaimer, ini bukanlah ajakan menjual, membeli, dan sebagainya. Tolong sekali kawan-kawan, jangan jadikan video ini sebagai acuan Anda untuk memencet tombol buy dan sebagainya, oke? Oke, yang pertama, ada koin yang bernama DUP kawan-kawan nih. Mungkin Anda semua pernah mendengar, ini lumayan viral seminggu yang lalu. Sorry, logonya saya salah di sini kawan-kawan. Kenapa DUP? Solana akan menjadi decentralized Nasdaq. Apa itu kawan-kawan? Banyak sekali sekarang perusahaan-perusahaan di dunia Web2, di dunia teknologi yang tradisional, konvensional, mereka mulai tanda kutip IPO lewat Solana kawan-kawan dengan cara mereka melaunching koin ya. Jadi public, retail, orang-orang dapat berspekulasi terkait value dari perusahaan mereka dengan via meme coin ataupun koin-koin di Solana kawan-kawan. Jadi narasi Solana akan menjadi decentralized Nasdaq mungkin akan menjadi betul dengan meluncurnya Vine misalnya dan juga DUP dan banyak koin-koin startup Web2 lainnya. Oke, saya akan membagi menjadi 3 katalis sekarang, mendatang dan juga anti katalis kawan-kawan. Yang pertama katalis sekarang, startup Web2 memulai IPO dengan cara launching koin di Solana. Ada Pasternak, Ben Pasternak melaunching sesuatu yang bernama Launchcoin. Berikutnya Vine juga sama, Rust meluncurkan meme coin kawan-kawan. Jadi bagi saya ini sangat logis sekali kawan-kawan, karena IPO membutuhkan dana yang besar ya, transparansi dan sebagainya. Kenapa nggak mereka membuka cara spekulasi dan sebagainya via meme coin ya? Mereka juga bisa collect trading fee-nya melalui pool-nya. Oke, yang kedua, DUP ini merupakan startup AI yang sukses di Amerika kawan-kawan, dan mereka memiliki marketing yang sangat baik sekali, pernah mencapai 32 juta views dalam 1 bulan. Jadi kalau Anda pengen mencari misalnya furnitur ataupun fashion, Anda tinggal masukkan fotonya ke DUP ini dan DUP akan mencarikan barang tempat penjualan termurah kawan-kawan. Jadi saya rasa ini startup yang sangat sukses sekali, penggunanya banyak di Amerika. Jadi ini terbalik dari kripto kawan-kawan. Kripto berfokus untuk membuat koin dulu, baru utility kawan-kawan. Kalau ini berbalik ya, kalau di Web2 ini mereka sudah memiliki produk, sudah memiliki profit, baru mereka melaunching koin kawan-kawan. Berikutnya foundernya sangat serius sekali terkait tokennya, dan sudah dicantumkan lewat webnya kawan-kawan, dan juga mereka membuat plan dan juga komunitas. Intinya foundernya sangat serius terkait token ini kawan-kawan, DUP ini ya. Oke, berikutnya IPO dengan market cap terbesar yang di launching via Launch Lab. Jadi tadi saya sebutkan bahwa Ben Pasternak ini membuat satu launchpad yang bernama Launch Lab. Itu tempat-tempat untuk kita melaunching koin-koin, tapi koin-koin fundamental, dan mereka juga ada grant untuk beberapa produk dan sebagainya. Nah, siapa yang paling besar market cap-nya yang launching via Launchcoin ini? Jawabannya adalah DUP ini kawan-kawan. Oke, katalis mendatangnya yang pertama Flywheel Tokenomics yang mulai menjadi bagian dari startupnya kawan-kawan, karena sekarang ini belum terjadi ya. Berikutnya yang kedua integrasi dengan Solana dan juga banyak Web2 developer kawan-kawan. Oke, jadi kemarin saya lihat bahwa Toli, founder dari Solana, sempat ya menyinggung terkait DUP juga kawan-kawannya, dan juga terkait Nasdaq di Solana. Jadi saya rasa akan ada banyak integrasi DUP dengan sebetulnya dengan dunia Web3 dan juga banyak Web2 lainnya. Oke, yang berikutnya IPO via meme coin di Solana akan menjadi tren besar karena setiap startup tentu ingin membuat attention, ingin ikut ya kawan-kawan ya, FOMO masuk ke kripto dan sebagainya. Oke, anti katalisnya adalah yang pertama tidak ada roadmap ataupun komitmen yang jelas, belum ada so far. Berikutnya DUP sebagai suatu startup Web2 dapat divaluasi dengan matriks yang jelas kawan-kawan, sehingga kurang spekulatif ya, karena orang suka yang spekulatif. Oke, yang kedua ada bioprotokol kawan-kawan. Ini merupakan DAO untuk dunia sains yang lebih terbuka, non-kapitalis dan juga akseleratif kawan-kawan. Sebetulnya masalahnya itu lumayan besar dan ini masalah yang belum ada solusinya hingga saat ini kawan-kawan. Jadi saya rasa bioprotokol undervalue sekali karena hal tersebut ya. Jadi obat jika lo ingin listing di pasar itu membutuhkan waktu bertahun-tahun, 5-10 tahun. Berikutnya industri farmasi itu cenderung berfokus ke kapitalisme kawan-kawan. Mereka memproduksi obat-obat yang banyak marketnya dan sebagainya. Oke, jadi ini semua akan dapat di-solve menggunakan bioprotokol, termasuk funding science.
apapun itu kawan-kawan ya. Ada obat psikadelik misalnya terkait jamur-jamur ajaib dan sebagainya. Lebih terbuka kawan-kawan, oke? Katalis sekarang yang pertama, ini merupakan katalis yang belum pernah nge-boom dan sangat relevan di dunia web 2 sekarang kawan-kawan. Fokus industri sedang menuju ke sini juga kawan-kawan. Ke dunia biologi terutama ya, bioscience terkait longevity manusia, penyakit dan sebagainya. Jadi ini irisan antara decentralized science, DeSci, dan juga AI agent. Berikutnya yang kedua, dihidupi semua industri leader seperti CZ, Binance, Vitalik, Ethereum, dan juga Brian Armstrong dari Coinbase kawan-kawan. Mereka semua memiliki produk bahkan ya di dunia DeSci dan belum ada yang terlalu nge-boom kawan-kawan. Berikutnya yang ketiga, produk yang bekerja launching beberapa project science di bidang kesehatan. Ada yang berfokus ke psikadelik kawan-kawan misalnya, ada juga yang berfokus ke kualitas tidur manusia, ke tulang belakang manusia dan sebagainya. Ini sangat net positif sekali secara bisnis dan juga secara moral untuk dunia kripto. Berikutnya katalis mendatangnya yang saya tunggu-tunggu adalah flywheels tokenomics ya kawan-kawan nih. Karena akan berubah dengan proposal yang ada. Jikalau sudah berubah, ini akan sangat keren sekali. Intinya, jikalau kita staking koin Bayo nantinya kawan-kawan, kita bisa memiliki exposure ke semua eksperimen yang terjadi di dalam Bayo protokol dan juga AI agent di dalamnya kawan-kawan. Jadi saya rasa ini sebetulnya tokenomics terbaik level dengan virtual, jikalau Anda tahu. Berikut yang kedua, AI agent yang dapat meriset, membuat keputusan, set suatu eksperimen, dan juga membuat IP kawan-kawan. Jadi saya rasa ini adalah katalis mendatang yang akan terjadi sebentar lagi. Sudah terjadi kawan-kawan bahkan ya. Berikutnya DeSci Summit minggu depan, Solana terutama. Berikutnya untuk anti katalisnya, yang pertama, ini merupakan industri yang kurang fast-paced kawan-kawan. Karena sains membutuhkan waktu ya, nggak bisa instan seperti kita coding dan sebagainya. Berikutnya kurang menstimulasi dopamin para trader kawan-kawan. Ini sebetulnya lumayan besar ya. Tapi saya rasa ini sangat-sangat baik sekali untuk industri kripto dan memiliki visi yang paling besar sekarang bagi saya di dunia kripto. Jadi saya sangat bullish ke Bayo protokol. Yang kedua, unlock dan juga price action yang tidak terlalu menarik kawan-kawan. Saya rasa membutuhkan pump dari kabel mungkin ya, untuk sekali dua kali untuk menarik attention kembali. Oke? Berikutnya yang ketiga ada meme coin yang bernama NIT kawan-kawan. Sebetulnya tesis lengkapnya sudah saya ungkapkan dalam Twitter saya. Jadi ini merupakan meme coin anti kapitalisme dan juga sistem kerja perbudakan. Jika kita lihat sekarang, nggak bisa kita pungkiri lagi bahwa money flow kembali menuju ke meme coin kawan-kawan. Besar sekali. Ketika orang-orang sudah mulai percaya diri lagi, resiko lebih tinggi, spekulasi lebih tinggi kawan-kawan. Dan level tertinggi dari spekulasi adalah meme coin saya rasa kawan-kawan. Jadi saya rasa, ya meme coin tidak bisa kita sepelekan, harus kita tetap menjadikan bagian dari investasi kita. Oke? Karena money flow crypto sekarang menuju meme coin kawan-kawan. Oke, katalis sekarang yang pertama, ini meme coin yang new generation, yang lahir sekitar 2-3 bulan belakangan, satu rumpun yang sama, terbaik ketiga kawan-kawan. Yang pertama itu House Coin, yang kedua Titcoin. House Coin ini jelas kabel bagi saya pribadi, terlalu dipaksakan. Titcoin terlalu vulgar kawan-kawan. Jadi sebetulnya bagi saya pribadi di new generation yang paling baik adalah NIT ini kawan-kawan. Dan Anda harus tahu di mana setiap ada new shiny things, ada hal yang baru, itu selalu lebih cerah kawan-kawan di dunia kripto ya. Berikut yang kedua, ini merupakan meme dengan misi yang sangat panjang dan juga masalah yang relevan di dunia kripto kawan-kawan ya. Jadi banyak sekali orang-orang kripto yang pengangguran, yang tidak memiliki pekerjaan dan sebagainya. Ini sangat relevan sekali kawan-kawan, anti perbudakan ya, anti kapitalisme, oke? Berikutnya, jikalau Fartcoin adalah fuck you untuk keuangan tradisional, TradFi, Nitcoin adalah fuck you terhadap kehidupan kawan-kawan ya, terkait sistem kapitalisme dan sebagainya. Berikutnya, dia tidak memiliki kapitalisme dan juga konsep yang paling baru, kemungkinan bisa keluar dari bubble dunia kripto. Katalis mendatang mungkin listing di CEX dan juga Moonshot yang belum terjadi hingga saat ini, jadi ada banyak katalis yang bisa terjadi. Menjadi gerakan global kawan-kawan menuju circle kaula muda. Karena kalau kita perhatikan sekarang, anak-anak muda sebetulnya range-nya cukup besar kawan-kawan ya. Remaja 15 tahun sampai orang-orang umur 30-40 tahun sekarang masih takut terkait dunia pengangguran, terkait AI akan menggantikan pekerjaan mereka dan sebagainya. Berikutnya, call besar yang membahas belum ada saat ini kawan-kawan. Untuk anti katalisnya, yang pertama, mereka belum memiliki branding yang baik, tapi saya sangat percaya diri sekali ini akan meningkat seiring perkembangan market cap. Karena saya mengikuti Fartcoin betul-betul dari market cap 10 juta hingga 50 juta, turun lagi ke 20 juta, dan saya menaruh high conviction di sana kawan-kawan juga sama ya. Jadi dia belum memiliki branding sebagus ketika dia di market cap 200 juta kawan-kawan. Jadi ya beriring dengan perkembangan market cap. Berikutnya, short span attention, di mana banyak sekali new daily runner dan juga PVP kabel yang mungkin akan menarik orang-orang menuju ke sana kawan-kawan. Saya rasa ini merupakan dua ancaman bagi NIT. Yang keempat adalah GeoTnet. Teman-teman mungkin tahu juga di sini. Ini merupakan komoditas yang akan dibutuhkan untuk drone, robot, dan juga kendaraan otonom. Katalis sekarang, dia merupakan business leader kawan-kawannya di
tidak hanya di dunia Web3 ya, di dunia Web2 juga ya. Jadi ada di dunia Web2 namanya TRMB, sudah listing di Nasdaq, Anda boleh perhatikan company-nya. Sama kawan-kawan dia menyediakan RTK Business. GeoTnet telah melewati kawan-kawan ya, dari jumlah device yang dijangkau di seluruh negara dan sebagainya. Oke, berikutnya total ARR ataupun total profit mereka selama ini dengan proyeksi dengan dikurangi profit yang digagalkan dan sebagainya itu 3,4 juta dolar atau sekitar 60 miliar. Dan yang paling penting konsisten uptrend kawan-kawan. Berikutnya tokenomics lumayan oke dibandingkan dengan project Depin lainnya, sudah terdistribusi 60% dan juga mereka burning rajin sekali. Anda boleh cek datanya di dun.com. Dari real revenue, bukan nge-burning dari sembarangan ya, dari real revenue kawan-kawan. Dan ini terus berjalan. Berikutnya Solana mulai berfokus menuju robotik. Berikutnya mereka GeoTnet juga berfokus untuk hiring humanoid robot SDM kawan-kawan ya. Ada beberapa, Anda boleh cek di LinkedIn-nya mereka. Dan kemarin saya lihat juga untuk branding mereka juga sudah mulai ke sana kawan-kawan. Dan sebetulnya ada 2 project lagi selain GeoTnet yang legit bagi saya, ada Frodobots dan juga Reborn Agi, tapi belum memiliki token ya. Dan ini di kalangan Web3 maksud saya kawan-kawan. Berikutnya katalis mendatang, video marketing beberapa humanoid robot akan segera keluar bagi saya sebentar lagi. Mungkin Apptronic atau misalnya Tesla Optimus dan sebagainya. Berikutnya Tesla Cybercab akan meluncur bulan Juli. Ini kendaraan otonom kawan-kawan. Anda nggak perlu supir lagi sekarang, mobil bisa gerak sendiri kawan-kawan ya. Ini akan keluar bulan Juli. Ini sangat-sangat berkorelasi dengan humanoid robot dan juga dengan GeoTnet pastinya kawan-kawan. Karena GeoTnet ini menyajikan apa sih kawan-kawan? Dia itu menyajikan data yang super akurat. Siapa yang membutuhkan data super akurat? Yaitu adalah drone, robot, dan juga kendaraan otonom. Berikutnya, integrasi dengan raksasa robotik di dunia Web2. Siapa tahu raksasa Web2 membutuhkan bantuan RTK di beberapa titik oleh GeoTnet. Berikutnya anti katalisnya. Yang pertama, alasan untuk kita membeli GeoTnet belum terlalu kuat karena kita bisa membeli device-nya via dolar kawan-kawan, dan juga mungkin lebih ke kita mendapatkan exposure karena mereka burning token di sana kawan-kawan ya. Lebih ke situ kawan-kawan. Sebetulnya ini wajar sih kawan-kawan, karena kalau kita perhatikan render juga sama seperti ini dan banyak project-project lain itu sebetulnya hanya menjadi sarana spekulasi ya, tidak memiliki tokenomics yang jelas. Berikutnya, belum ada money flow ke Depin dan juga robotik, belum ada triggernya kawan-kawan sekarang. Yang terakhir adalah Buidl kawan-kawan. Ini merupakan infrastruktur vibe coding dan juga mini apps terbesar di Solana sekarang. Katalisnya adalah mini apps dan juga fractional payment seperti pay per view. Jika Anda pernah menonton drama Cina, misalnya apalagi kawan-kawan ya. Banyak sekarang orang-orang ini berfokus ke hal yang semakin cepat, semakin kecil, semakin singkat, semakin short span attention kawan-kawan. Dan mini apps dan juga pay per view sangat sukses di era short span attention ini kawan-kawan ya. Anda boleh perhatikan WorldCoin, WLD, dan juga TON. Mereka itu fokusnya sekarang ke mini apps kawan-kawan ya. Karena sangat baik sekali kawan-kawan. Orang-orang tuh cepat bosan ya. Bahkan jarang mungkin kita sekarang ngedownload aplikasi besar lagi di Play Store dan sebagainya kawan-kawan. Jadi saya rasa Buidl tepat untuk membangun mini apps. Bahkan kita nggak perlu kemampuan coding ya. Barrier sangat kecil sekali. Semua orang dapat membuat aplikasi di sini, dapat ikut berkontribusi meramaikan Buidl. Oke, berikutnya dapat vibe coding. Vibe coding itu nge-coding dengan bantuan AI. Kita nggak usah perlu kemampuan coding kawan-kawan ya. Kita tinggal ketik aja maunya apa kawan-kawan. Dan AI akan mewujudkannya. Berikutnya disupport oleh Colosseum. Ini merupakan lembaga funding hackathon terbesar di Solana kawan-kawan. Banyak project sukses yang sebelumnya bekerja sama juga dengan Colosseum. Dan Buidl telah memiliki 15.000 mini apps. Berikutnya produk yang bekerja dan mereka memiliki narasi itu sebetulnya AI dan juga vibe coding ya. Seperti Replit dan juga Cursor di dunia kripto. Di dunia Solana kawan-kawan. Katalis mendatang untuk Buidl sendiri ada akselerator mini apps di mana ini akan mirip seperti Alliance.dao, di mana banyak startup mini apps yang nantinya akan terintegrasi, dinasihati dan sebagainya oleh Buidl kawan-kawan. Berikutnya upgrade engine-nya agar prompt yang tercipta lebih baik lagi, semakin pintar lagi kawan-kawan. Dan juga monetisasi kawan-kawan ya untuk menciptakan killer dApps ya. Berikutnya investasi besar dari VC ataupun Solana. Untuk anti katalisnya, mini apps yang bervalue baru sedikit, sekarang lebih ke yang fun aja kawan-kawan, belum yang menerapkan monetisasi dengan pay per view dan sebagainya. Soon akan seperti itu kawan-kawan saya rasa ya. Berikutnya kegunaan token yang belum terrealisasi kawan-kawan untuk sekarang. Soon akan terrealisasi juga karena mereka sudah bilang akan membuat program akselerator seperti Alliance.dao. Mungkin sekian kawan-kawan dari saya, semoga bermanfaat ya.